Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin hari Senin kita telah belajar SKI tentang kisah Nabi Yakub, yaitu silsilah Nabi Yakub ya. Jadi dari keluarga siapa, punya keturunan siapa saja, istrinya ada berapa ya. Sekarang kita masuk pada dakwah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, anak-anak, Nabi Yakub alaihissalam bekerja sebagai petani dan memelihara hewan ternak. Hewan ternaknya banyak. Kemudian tanamannya itu tumbuh dengan subur, menghasilkan tumbuhan yang bagus hasilnya ya anak-anak ya. Nah, terus beliau hidup waktu itu pada masa pemerintahan Raja Saljam. Raja Saljam ini anak-anak terkenal raja yang sangat kejam, sombong, angkuh ya. Wilayah yang ditempati Nabi Yakub adalah termasuk kekuasaan Raja siapa tadi? Raja Saljam. Wilayah tersebut daerahnya subur, akhirnya menjadi pusat perdagangan. Ya. Lah, tumbuhan apa saja yang ada di sana? Bermacam-macam buah-buahan, sayur-sayuran, ya, gandum dan sebagainya. Penduduknya banyak yang memiliki hubungan saudara dengan Nabi Yakub, dan hampir seluruh penduduknya menyembah kepada Allah. Ya. Karena apa? Karena memiliki hubungan saudara dengan Nabi Yakub ya. Jadi keturunannya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak ya. Nah, melihat itu anak-anak, Raja Saljam tidak senang terhadap keluarga Nabi Yakub. Akhirnya terjadilah pertempuran. Jadi berperang anak-anak ya. Nah, Nabi Yakub dipimpin oleh putranya yaitu Sam'un dan mendapatkan kemenangan. Yang menang siapa? Keluarga Nabi Yakub. Setelah Raja Saljam dikalahkan keluarga Nabi Yakub, akhirnya Nabi Yakub pindah atau hijrah ke Palestina. Mereka berjalan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari anak-anak. Oleh karena itu mereka dijuluki Bani Israel, yang artinya orang yang suka berjalan di malam hari. Kalau siang kan panas ya, terik mataharinya di sana itu amat panas. Pada saat melakukan perjalanan itulah Nabi Yakub alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diangkat sebagai nabi pemimpin umat serta mendirikan Masjid Baitul Maqdis. Itu tadi tentang pembelajaran dakwahnya Nabi Yakub. Nah, setelah itu anak-anak, Nabi Yakub mempunyai suatu keteladanan yang bisa kita contoh. Ya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam seorang ayah yang patut dijadikan teladan.
beliau telah mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Ya, jadi menjadi anak-anak yang soleh, memberikan nasihat kepada mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Setelah Nabi Yakub berusia lanjut anak-anak, beliau berpesan kepada putra-putranya yaitu agar tetap beribadah dan menyembah kepada Allah dan beriman kepadanya. Kemudian pada usia 147 Nabi Yakub wafat. Hal yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Yakub apa aja ya anak-anak? Yaitu Nabi Yakub adalah nabi yang jujur dan dapat mengembala kambing pamannya dengan baik. Ya, dengan kejujurannya akhirnya Nabi Yakub dijadikan menantu oleh pamannya, yaitu dinikahkan oleh seorang putrinya. Kemudian yang kedua, Nabi Yakub selalu meminta maaf kepada saudaranya yang marah padanya. Jadi siapapun yang marah kepadanya langsung Nabi Yakub meminta maaf lebih dahulu dan berdoa kepada Allah supaya saudaranya memaafkannya. Dengan pertolongan Allah, saudaranya yang tadinya itu tidak suka kepada Nabi Yakub akhirnya memaafkannya. Yang ketiga, beliau senantiasa berpesan agar tetap menyembah kepada Allah dan beriman kepada Allah. Itu pesan Nabi Yakub kepada siapa? Kepada putra-putranya, kepada umatnya, ya. Kemudian yang keempat, Nabi Yakub berani menghadapi Raja Saljam yang kejam dan sombong. Akhirnya Nabi Yakub dan keluarganya diberikan suatu kemenangan, ya, atas pertolongan siapa anak-anak? Pertolongan Allah dan dibantu oleh para malaikat, ya. Sudah ya anak-anak ya, paham pelajaran yang barusan ibu jelaskan? Semoga anak-anak semuanya paham. Dan ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.